TPQ yang berhasil, satu lembaga itu bacaannya sama, teorinya sama, komentarnya sama, itu adalah TPQ yang berhasil. Yang paling berhasil adalah kepala TPQ-nya bisa menyatukan, ya, kepala TPQ-nya bisa menyatukan antara PPGG yang lama, PPG yang baru, bisa menyatukan. Bukan karena beda, tapi memang perubahan. Nah, oleh karena itu saya di sini yang paling penting, kalau TPG itu merasa dalam, kalau dikatakan nyambut gawe untuk TPG itu rasanya bisa harmonis, tentram, kebersamaan, yang lemah juga didukung, yang merasa mempunyai kelebihan juga membantu yang merasa ada kelemahan. Jadi saya katakan lagi, MMQ lembaga bukan ajang adu kepintaran. MMQ lembaga adalah sarana untuk menyatukan bacaan. Okay? Yang terakhir untuk yang gharib itu kan kemarin sudah saya sampaikan di mujahadah. Ketika baca ayat kan langsung diurai komentarnya. Gini apa mboten Bu? Nggih. Sekarang sih coba dibuka kitab gharibnya. Nggih. Terus ini Bu ya, pesannya Pak Jengam tadi kan tidak hanya komentarnya yang sama. Ini kemarin saya ikut pertemuan di kabupaten. Ini pesannya Pak Yai Fatoni, itu prinsip dasar kiroati. Ini kan biasanya ini ada kaitannya dengan kiroati 1 dan kiroati 2. Prinsip dasar kiroati itu tidak pakai lagu. Prinsip dasarnya kiroati itu tidak pakai lagu. Kalau toh ada pakai lagu, tidak mengurangi nilai, asal fasoha dan sifatul hurufnya benar. Kadang-kadang kan hanya lagunya saja yang digenjot, sementara fasoha dan sifatul hurufnya tidak dapat tempat untuk penyempurnaan. Jadi ini prinsip dasarnya di kiroati itu tidak pakai lagu, tapi kalau pakai lagu tidak mengurangi nilai, asal makhorijul huruf dan sifatul hurufnya benar. Terus pelajaran pokok di kiroati itu adalah fasoha dan sifatul huruf dalam segala materi yang dieptakan semuanya. Jadi pelajaran pokok di kiroat itu fasih bertajwid dalam segala hal, di semua materi yang dieptakan, baik itu doa-doa, wudhu, praktek segala-galanya. Ada 8 materi itu. Cara membacanya adalah fasoha dan bertajwid, dan sifat hurufnya harus benar. Ini pesannya Pak Yai Fatoni kemarin, ya. Ini saya ingat sebelum dibuka pelajaran kitab gharib yang ini monggo coba di halaman 4, monggo di halaman 4. Sudah Bu bawa semua? Insya Allah bawa. Nah, ini Bu, gharib yang sekarang, kalau dulu pokok bahasanya itu adalah yang menyampaikan gurunya. Kalau dulu, contohnya seperti ana, fa ana. Nah, didahului alif, nanya dibaca pendek. Nah, didahului hamzah, nanya panjang, tetap dibaca panjang. Itu dulu, gitu Bu. Nah, untuk sekarang mulai pokok bahasan sampai bawah itu yang membaca adalah santrinya, ya. Nah, ini kan jelas beda Bu, penyampaian saya yang dulu dengan sekarang kan jelas beda lah. Bukan beda karena penyampaiannya, karena pembaharuan dari komentar-komentar itu harus dipahami ya Bu. Terus monggo dibaca ya, bukan halaman 4, halaman 3.
Monggo ta'awud bersama. Abatasa Bismillahirrahmanirrahim. Anak nanya panjang dibaca pendek. Fa anak nanya panjang dibaca pendek. Qul inni nuhi tabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idaw. Anak nanya panjang dibaca pendek. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul. Fa ana nanya panjang dibaca pendek. Walam ma dakhalu ana aku sampun ngoten nggih Bu nggih. Sampun ngoten sedaya. Alhamdulillah, soalnya ujiannya besok sudah seperti itu. Nggih. Terus dicoba dibuka halaman ini halaman 8, halaman 7. Halaman 7 yang bawah. Monggo. Abatasa Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala walam yattakhidh walada walam yattakhidh walada walam wa khalaqa kulla syai'. Nah ini Bu, coba ditekankan betul-betul. Anak-anak jangan terkecoh dengan pokok bahasan. Pokok bahasannya kan alladzina, nun iwat di awal kalimat tidak boleh dibaca nilladzina. Ini kan alladzi, nun iwat di awal kalimat tidak boleh dibaca, tetapi alladzi ini ditekankan. Barangkali nanti anak-anak udah di di pikirannya sudah alladzina, jangan sampai alladzi dibaca alladzina. Ini hati-hati ya. Coba sekarang dibuka yang halaman 10. Halaman 10. Mulai atas sampai bawah. Abatasa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai atas sampai bawah. Amhumul musaytiruna, tulisannya soja boleh dibaca, soja boleh dibaca sih. Amhumul musaytiruna, boleh pakai terdapat, boleh tidak. Toh nanti pada akhirnya juga jengre pakai jus. Tapi biar anak-anak tambah apal, ya dikasih SAJ-nya. Coba diulangi lagi pakai SAJ, atasnya pokok bahasanya.
Amhumul musaytiruna, tulisannya sode boleh dibaca si amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna. Terdapat di surat At-Tur. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am humul musaytiruna, tulisannya sode. Itu ya Bu ujiannya. Nah, saya hanya mengingatkan pada halaman 20 yang Qawarirul, halaman 38. Halaman 38 saya hanya mengingatkan saja ya, di soal gharib yang ada pokok bahasannya itu hanya di Qawarirul yang ada pokok bahasannya. Semua tidak ada pokok bahasannya, tergantung dari kebiasaan anak-anak ketika pembelajaran di dalam kelas. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikannya dengan pokok bahasan yang jelas dan paham, dikira sekarang kan yang dinomor satu kan pemahaman ya, bukan hafalan tidak perlu juga, tapi yang dinomor satukan adalah pemahamannya ya. Jadi ini yang halaman 39 ya, 38 Qawarirul terdapat di surat, nggak pakai dikomentari ibu ya, coba dibaca. Qawarirul terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan. Wa yudhafu alaihim bi aliyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarirul terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15. Nah gitu ya. Terus ini yang 39 jangan sampai tertukar Ibu. Jadi anak-anak diwanti-wanti betul. Moco ayate lihaten pokok bahasani. Misalnya pokok bahasannya kan ini qawarirul min fiddah. Anak-anak bacanya wa yuqafu alaihim bi aliyatin min fiddatin wa akwabin kanas qawarir. Salah tak betul? Salah. Nah itu diwanti-wanti betul. Anak-anak diwanti-wanti betul. Moco ayatnya kudu podo ambil pokok bahasani. Ibu Fewan jangan sampai Ibu ya, jangan sampai apa yang sudah ada dengan pahami itu tidak akan tidak akan mengurangi nilainya anak-anak. Seakan sudah menyampaikan tapi anak-anak koyo sembrono, akhirnya itu terjadi ya. Jadi saya ulangi lagi, itu saja yang saya ingatkan di pelajaran gharib. Jangan sampai tidak ada yang dipakai, tidak dibaca pokok bahasannya. Tidak hanya ujian, pembelajaran tiap hari di lembaga juga seperti itu cara membacanya. Mulai pokok bahasan sampai evaluasi. Kan kemarin sudah saya sampaikan, bisa divariasi. Kalau bacaannya itu klasikal, evaluasinya individual. Kalau baca ayatnya individual, evaluasinya klasikal. Harus pandai-pandainya huruf finishing sehingga tidak menjadikan bosannya anak-anak. Ya, Bu itu Bu.
Terus untuk masalah tajwid Ibu ya, tadi sudah dipesankan oleh Pak Zimam dan tadi sudah saya sampaikan bahwa pelajaran pokok qiraati adalah fasih bertajwid. Dalam menyampaikan contoh itu juga harus fasih bertajwid. Nggih, Ibu ya. Coba sampean ini saya ingatkan idgham bi gunnah Bu. Monggo, idgham bi gunnah. Januari. Sik kembali Bu. Idgham bi gunnah. Sampun. Nggih. Terus apalagi ya? Idhar syafawi. Ini banyaknya nggak sama. Makanya saya ingatkan idhar syafawi. Setiap mim sukun bertemu mim dan tak pakai huruf. Ini yang saya makanya tak sampaikan. Ini ada yang nggak sama. Terus idgham mutajanisain bertemu tok sukun bertemu tak sukun bertemu dan sukun bertemu tak lam sukun. Terus contoh tak sukun bertemu tok sukun bertemu tak. Ini yang biasanya tidak dipakai, tidak ada sifatul hurufnya, tidak ada lain basata gitu. Makanya tak ingatkan gitunya. Terus tak ingatkan lagi dan huruf-huruf idgham mutajanisain, betul apa salah? Yang betul huruf-huruf mutajanisain sama dengan yang mutaqaribain. Itu Bu. Terus ini anak-anak jangan sampai terkecoh dengan mat lazim mukhafaf harfi dan mat lazim mukhafaf kalimi. Biasanya ditapani mat lazim mukhafaf kalimi, jawabnya mat lazim mukhafaf harfi. Itu ya, hanya itu Bu yang kebiasaannya tidak sama. Kebiasaannya tidak sama pada saat etak itu. Mudah-mudahan itu tidak terdengar lagi ketidaksamaan komentar gharib ataupun tajwidnya. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Saya ingatkan lagi, tidak boleh mengulang pertanyaan. Misalnya hunna, baca bersama-sama hunna. Yang tidak boleh hunna, apalagi pakai hunna, iyalah, lah nggak perlu. Sing ate iyalah wis digunting, iyalah dak atik. Saya nggak mau dengar lagi kalau besok ada pakai iyalah. Jadi hunna, setiap dan yang dan contohnya harus fasih. Jadi kan contohnya inna tuma itu sama enggak dengan teorinya? Tidak. Contoh inna tumma. Terus nek apa murah Bu? Ojo lambat-lambat. Matwa ikmat tabi idhar wajib idhar wa marila. Kesukai Bu? Ya nek peserta apa ya 10 20 dibiasakan mulai cepat. Ya ingat maktodi idhar wajib idhar kesuwen. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi saya ingatkan fungsi MNP lembaga bukan adu kepandaian. Ya, tidak ada yang paling benar. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang merasa benar. Nek merasa benar mempertahankan egoisnya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jadi tidak ada di qiraat, tidak ada duduk bersama semuanya sama. Tadi saya dengan Pak Simam 41 61 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.